Seperti dalam perjanjian lama, kalau kita berbuat dosa, di dalam perjanjian lama Allah berurusan dengan manusia perjanjian lama berdasarkan perbuatan dan aturan atau hukum-hukum. Dalam hal ini hukum Taurat. Karena orang-orang perjanjian lama belum lahir baru. Nah, pola yang ada dalam perjanjian lama inilah yang diadopsi oleh banyak orang sekarang ini, diajarkan kepada banyak orang. Galatia 3 ayat 12 berkata, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang-orang PL tidak memiliki roh lahir baru, itu sebabnya Allah berurusan dengan mereka yang di PL berdasarkan perbuatan. Jadi setiap perbuatan dosa akan berakibat penghukuman. Bagaimanakah cara Allah berhubungan dengan kita di PB, Perjanjian Baru? Allah berurusan dengan orang-orang Perjanjian Baru berdasarkan iman di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, apakah yang Allah lihat? Apakah kita di dalam Yesus Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus tidak akan menghalangi penghukuman Allah atas perbuatan dosa. Sekali lagi, jadi apakah yang Allah lihat? Allah melihat apakah kita ada di dalam Yesus Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus tidak ada mengalami penghukuman atas perbuatan dosa. Karena kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya dosa dan maut tidak akan lagi berdampak pada orang percaya, orang Kristen. Dosa dan maut tidak ada kuasanya lagi bagi orang Kristen yang lahir baru. Allah tidak terpengaruh karena perbuatan dosa kita. Malah dialah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Yang Allah lihat adalah siapa kita di dalam Kristus. Posisi kita di dalam Kristus atau tidak. Allah tidak pernah marah kepada kita. Allah selalu memandang kita dan berhubungan dengan kita di dalam roh lahir baru. Allah melihat pada perbuatan Yesus yang sudah selesai di kayu salib, bukan pada perbuatan daging kita. Karena Allah mengadakan ikatan janji dalam perjanjian baru bukan dengan kita, tetapi dengan Yesus, yaitu dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Perbuatan dosa memang sangat dibenci Allah, tapi Allah tidak membenci kita. Karena perbuatan dosa itu akan menyakiti kita, anak-anaknya yang Dia kasihi. Ini benar-benar memerdekakan kita. Tapi bukan berarti izin untuk berbuat dosa. Karena sifat manusia lahir baru kita sudah dikuduskan, disucikan, dan dosa bukan lagi menjadi sifat manusia baru kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa berlama-lama tinggal di dalam dosa. Sadar atau tidak sadar, setelah kita melakukan satu saja kesalahan, kita akan sangat tertekan, akan menyesal, merasa terhakimi, depresi, rasa bersalah, tekanan pada jiwa kita. Perasaan-perasaan bersalah ini menghantui dan itu akan membawa dampak buruk pada tubuh kita. Penyesalan-penyesalan itu akan membuat kita sakit. Ini salah satu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Kristen. Jadi, perbuatan dosa itu memberi efek kepada tubuh kita. Ada konsekuensi, tapi Tuhan baik. Dia mau melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut bukan hanya pada roh lahir baru kita, bahkan pada tubuh kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada jiwa kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk menjaga hati dan pikiran kita, supaya kita dimerdekakan dari tekanan dan penyesalan, rasa bersalah, supaya kita tidak mengalami gangguan kesehatan, mengalami gangguan mental akibat dosa. Allah ingin kita sehat. Itulah sebabnya bilur-bilurnya menyembuhkan tubuh kita. Yesus berdoa kepada Bapa di dalam Yohanes
17 ayat 11 dan 12 berkata, "Dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Jadi di ayat ini, Yesus tidak pernah ingin kita binasa. Dia melindungi kita dengan namanya yang ajaib itu. Bahkan dia berdoa kepada Bapa supaya kita terlindungi. Efesus 1 ayat 13 berkata, "Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Jadi cara Yesus menjaga, melindungi, memelihara kita supaya tidak binasa adalah dengan mengirim Roh Kudus untuk memeteraikan atau menyegel roh lahir baru kita, sehingga dosa tidak bisa menembus roh kita, dan roh dosa tidak akan memberi pengaruh atau tidak mengkontaminasi roh kita oleh perbuatan daging atau perbuatan dosa tersebut. 1 Korintus 6 ayat 19, "Atau tidak tahukah kamu," sampai 20 ya, "atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Diri kita yang seutuhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Sebab kita dibeli dan harganya telah lunas dibayar Allah. Perbuatan-perbuatan dosa tersebut tidak dapat menggugat kepemilikan Allah atas diri kita. Tidak bisa membatalkan kepemilikan Allah. Perbuatan diri kita sendiri tidak bisa merusak apa yang telah Allah meteraikan di dalam diri kita, yaitu roh kita. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah." Pada kenyataan, kita yang sudah lahir baru dapat berbuat dosa, masih dapat berbuat dosa. Apakah bertentangan dengan ayat yang kita baca tadi? Kita tahu bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Bagian manakah dari diri kita terdapat benih ilahi? Ya, bagian roh kita terdapat benih ilahi. Roh lahir baru kita lah yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi semua akibat perbuatan dosa kita tidak mempengaruhi roh kita, tapi akan berakibat pada fisik kita, melibatkan tubuh dan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak, juga pada emosi kita, pada keputusan kita, pada bagaimana kita menjalani hidup kita. Perbuatan dosa orang Kristen akan mempengaruhi pada banyak aspek dalam hidup kita. Ada akibat yang perlu kita sadari kalau kita berbuat dosa yang melanggar hukum atau aturan dalam bermasyarakat. Ada undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kita bisa diadili, didenda, bahkan bisa masuk penjara. Allah tidak ingin hal-hal buruk itu terjadi pada kita. Kalau hal ini terjadi pada kita, maka hal ini akan memberi dampak pada orang-orang yang belum mengenal Allah. Dampak apakah? Ya, bagaimana caranya kita membawa orang menerima Yesus. Bagaimana kita memberitakan Injil. Kita tidak akan menjadi wakil Allah di bumi ini, memenuhi amanat agung. Kita juga akan menjadi penghambat bagi orang yang tidak percaya untuk mengenal Yesus. Bahkan kita menjadi batu sandungan buat sesama tubuh Kristus.
kita bisa menyakiti sesama tubuh Kristus, bahkan mungkin dengan perbuatan-perbuatan kita ini akan membuat banyak orang tawar hati. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi ketika seorang percaya itu berbuat dosa. Ketika seorang Kristen berbuat dosa dan tidak mau bertobat, itu juga akan mempengaruhi kondisi hati. Hati bisa mengeras, hati bisa menebal, menjadi wax seperti lilin, dan lama-lama tidak ada kepekaan pada Tuhan. Bahkan ada satu saat hati yang keras ini bisa menolak Yesus, menjadi ateis. Jadi kesimpulannya, Allah tidak terpengaruh atas perbuatan dosa orang Kristen. Allah tetap memberkati, menguduskan kita, membenarkan kita, dan tidak pernah menghukum kita, karena Allah berhubungan atau melihat kita berdasarkan siapa dalam roh kita, bukan dalam perbuatan kita. Kita benar dan kudus dalam roh kita, dan Allah berurusan dengan kita di dalam roh kita yang kudus itu, karena iman kita di dalam Kristus.